Baiklah, teman-teman peserta didik PKBM Panja Usaha. Ini adalah lanjutan materi dari video yang pertama tadi. Untuk yang lanjutannya ini, kita akan membahas yang ketiga, yaitu gempa bumi dan tsunami. Gempa merupakan salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gerakan atau getaran. Dan gempa bumi adalah serentetan gerakan atau getaran pada kulit bumi. Saya yakin kalian tidak asing pastinya dengan kata-kata atau istilah gempa bumi dan tsunami. Karena kalau gempa bumi itu kita sering merasakan. Dan tsunami kita juga pernah melihat terjadinya tsunami, mungkin bisa melalui YouTube, TV, atau media lainnya. Gempa bumi yang membahayakan merupakan gempa bumi yang akibat pelepasan suatu energi karena kontraksi suatu tegangan yang tinggi pada kerak bumi. Sedangkan penyebab terjadinya gempa diidentifikasi berdasarkan hasil fenomena alam dan juga perbuatan manusia dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, gempa sebagai akibat dari runtuhan lubang-lubang interior bumi, di mana terdapat gua atau tambang batuan atau mineral dalam bumi yang menyebabkan getaran di atas permukaannya. Akan tetapi, getaran tersebut tidaklah terlalu besar dan terjadi hanya di setempat saja atau terjadi secara lokal. Dan biasanya gempa seperti ini dikenal dengan jenis gempa bumi runtuhan. Nah, kalian bisa amati gambar ini adalah gambar akibat tsunami di Aceh ya. Terus kemudian akibat gempa bumi. Nah, di sini ada gambar jalan yang retak atau bergeser karena akibat dari gempa tektonik. Yang kedua adalah gempa sebagai akibat tabrakan, di mana terdapat tabrakan benda di langit atau sering juga disebut dengan meteori yang menyebabkan getaran. Hanya saja getarannya tidak sampai terekam oleh suatu alat pencatat getaran gempa bumi dan juga sangat jarang terjadi. Dan biasanya gempa seperti ini dikenal dengan jenis gempa bumi tumbukan. Ketiga yaitu gempa sebagai akibat letusan gunung api. Jadi kalau gempa akibat letusan gunung api ini, gempa ini terjadi secara sering. Nah, itu yang menandakan kalau akan terjadinya gempa letusan gunung api. Jenis gempa ini dikenal dengan istilah jenis gempa vulkanik. Kemudian yang keempat yaitu sebagai akibat kegiatan tektonik. Kalau kegiatan tektonik ini gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi. Nah, jenis gempa bumi tektonik ini pusatnya adalah dari bumi atau pergeseran lempengan tadi. Kemudian yang kelima adalah gempa sebagai akibat ledakan bawah tanah yang biasanya menggunakan tenaga nuklir untuk menguji daya ledak atau terjadi karena adanya campur tangan manusia. Yang sering kita sebut dengan dampak gempa. Dan dampak gempa selama ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu dampak fisik. Biasanya bangunan rusak atau hancur atau roboh. Kemudian tanah longsor akibat goncangan, jatuh korban jiwa, permukaan tanah retak, merekat dan bisa jadi jalan putus. Kemudian bisa juga banjir akibat rusaknya tanggul. Kemudian gempa dasar laut menyebabkan tsunami dan sebagainya. Kemudian untuk dampak sosial, menimbulkan kemiskinan, menimbulkan kelaparan, menimbulkan wabah penyakit, melumpuhkan politik, sistem perekonomian dan sebagainya. Tsunami merupakan salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang laut.
Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti su, pelabuhan, dan nami berarti gelombang, yang secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Dan secara ilmiah, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal berlangsung dengan tiba-tiba. Terjadinya tsunami biasanya tidak bencana alam tunggal. Maksudnya, biasanya tsunami tidak datang sendiri dengan tiba-tiba, namun biasanya ada yang menghantarkan, sehingga terjadilah tsunami. Berikut merupakan beberapa peristiwa alam yang menjadi penyebab terjadinya tsunami, antara lain yaitu gempa bumi bawah laut. Untuk gempa bumi yang berasal dari bawah laut itu kemungkinan besar dapat menimbulkan tsunami apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu pusat gempa terletak di kedalaman 0-30 km di bawah laut. Semakin dangkal pusat gempa bumi, maka akan semakin besar kesempatan terjadinya tsunami. Dengan kata lain, semakin dangkal pusat bumi, maka peluang terjadinya tsunami juga semakin besar. Gempa yang terjadi berskala minimal 6,5 skala Richter. Kemudian yang ketiga adalah jenis sesar gempa adalah sesar naik turun. Yang bisa menyebabkan terjadinya tsunami adalah letusan gunung api bawah laut. Lautan yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi ini menyimpan banyak sekali rahasia, bahwa sebenarnya tidak hanya daratan saja yang mempunyai gunung aktif, namun juga bawah laut mempunyai banyak gunung aktif. Gunung api di bawah laut juga berpotensi meledak atau erupsi sewaktu-waktu. Dan akibat ledakan atau erupsi yang besar atau kuat dari gunung api di bawah laut juga sebagai penyebab terjadinya gelombang tsunami. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya longsor bawah laut, itu juga dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Keempat adalah hantaman meteor. Tsunami yang disebabkan oleh hantaman meteor jarang terjadi. Nah, berikut merupakan rujukan untuk lebih memahami terjadinya tsunami dalam sebuah Tsunami Disaster Management Project link pada. Nah, teman-teman peserta didik PKPM Manja Usaha, kalian bisa membuka link ini untuk lebih memperdalam materi ini. Berikut ini merupakan persoalan yang sering terjadi pasca tsunami. Hampir sama ya untuk dengan gempa bumi. Namun untuk tsunami ini, yang pertama adalah dampak fisiknya, yaitu terjadi kerusakan di mana-mana, jatuh korban jiwa, kemudian korban mengalami trauma. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial, yaitu menimbulkan kemiskinan, menimbulkan kelaparan, menimbulkan wabah penyakit, dan melumpuhkan politik, sistem perekonomian, dan sebagainya. Ada beberapa tanda-tanda atau ciri terjadinya tsunami yang dapat kita kenali, antara lain yaitu gerakan tanah. Gerakan tanah ini timbul karena adanya penjalaran gelombang di lapisan bumi padat akibat gempa bumi. Contohnya yaitu tsunami di Chili tahun 1960 yang melanda daerah Tohoku, Pulau Honshu, Jepang. Kemudian yang kedua adalah riakan air laut. Riakan muka laut yang mendahului kedatangan gelombang tsunami utama yang dengan mudah dapat dilihat pada rekaman pasang surut dengan amplitudo dan periode yang lebih kecil. Yang ketiga adalah penarikan mundur atau surutnya muka laut, itu juga menjadi tanda-tanda tsunami. Yang keempat, dinding muka air laut yang tinggi di laut. Pergerakan tsunami yang menjalar di perairan, dangkal dan terus menjalar di atas pantai berupa gelombang pecah yang berbentuk dinding, bisa berwarna kelabu hingga hitam, serta berwarna putih.
Kemudian timbulnya suara aneh. Terjadi biasanya setelah beberapa saat setelah gempa terjadi dan beberapa kejadian seperti di Biak, Banyuwangi, dan Flores. Sebelum gelombang tsunami datang, terdengar bunyi-bunyi aneh seperti suara helikopter, suara drum band, maupun suara roket yang mendesing. Kemudian pengamatan indera penciuman dan indera perasa. Beberapa saksi mata ada yang menyatakan bahwa saat sebelum gelombang tsunami datang, itu terjadi angin dengan berhawa agak dingin dari biasanya bercampur dengan bau garam laut yang cukup kuat. Hal ini kemungkinan besar akibat olakan air di lepas pantai. Kemudian bagaimana tindakan kita untuk tanggap bencana? Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tanggap darurat bencana adalah untuk sebelum terjadinya bencana, kita harus mengetahui apa yang dikatakan bencana, gempa, atau tsunami. Kemudian mengenali lingkungan dari tempat Anda tinggal dan bekerja, memastikan bahwa struktur dan letak dari rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh bencana. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar bahaya bencana. Kemudian menyimpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang tidak mudah pecah agar dapat terhindar dari kebakaran. Yang selanjutnya adalah memperhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat ketika terjadi suatu bencana yang telah tempat paling aman untuk berlindung. Memastikan air, gas, dan juga listrik sedang tidak digunakan. Penyebab yang paling besar adalah atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda saat jatuh. Kemudian menyiapkan kotak P3K, senter, radio, dan makanan, suplemen, serta air. Kalian juga bisa belajar melakukan P3K, belajar menggunakan pemadam kebakaran, mencatat nomor telepon penting ketika terjadi. Kemudian menyiapkan kotak P3K, senter, radio, dan makanan, suplemen, serta air. Membuat bangunan yang tahan bencana. Dan yang terakhir adalah mengamati tanda-tanda dan membunyikan peringatan bahaya bencana. Saat terjadi bencana, jangan panik, harus tenang dan tanggap terhadap apa yang terjadi. Serta jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semuanya. Yang selanjutnya adalah lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Untuk selanjutnya, yaitu menanami daerah pantai dengan tanaman yang secara efektif dapat menyerap energi gelombang. Misalnya adalah mangrove. Kemudian membuat deck ataupun breakwater di daerah yang memungkinkan. Nah, teman-teman peserta didik PKBM Pancausaha kelas 8 untuk materi unit 2 ini sudah selesai ya. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan penugasan atau sebagai soal evaluasi untuk unit 2 ini, yaitu melalui link yang nanti akan Ibu kirim ke grup WhatsApp. Nah, nanti silahkan kalian mengerjakan soal yang ada di link tersebut dan pastikan kalian sudah klik kirim. Nah, kalau sudah selesai, silakan persiapkan untuk belajar materi berikutnya pada unit 3. Untuk menyampaikan materi ini cukup sekian. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.